Oke, saya menyapa dulu teman-teman alumni. Terima kasih semuanya sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Brenda Regina Hansen. Saya akan menjadi kelanjutan moderator dari Ibu Della Rosa ya. Jadi kalau misalnya tadi lihat ini ya, Ibu Della Rosa rambutnya panjang, sekarang jadinya pendek gitu ya, kayak Desi Anwar gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting ada beda-beda dikit nggak apa-apa. Oke, mungkin supaya kita nggak banyak waktu untuk diambil, mungkin udah penasaran dengan Pak Felix, apa sih yang pengen diceritakan sama Pak Felix, lalu juga saya lihat bahwa teman-teman alumni itu punya banyak banget bakat hobi berbisnis makanan ya. Jadi kalau BINUS itu selalu identik dengan makanan enak gitu ya. Bakmi Evata kalau di BINUS ya selalu ingetnya itu gitu ya. Nah, mungkin ini banyak teman-teman atau alumni-alumni yang memang kepikiran pengen buka bisnis, apalagi sekarang secara pandemi banyak sekali bisnis-bisnis online, terutama makanan yang banyak dibutuhin. Apalagi kita-kita yang WFH gitu ya, kepikirannya makanan apa ya pengen pesen hari ini. Nah, ini Pak Felix akan berbagi intrips, trik-trik bagaimana kita bisa menjalankan bisnis makanan secara online. Nah, sebelumnya saya akan ceritakan singkat tentang Pak Felix. Pak Felix bernama lengkap Pak Felix Ignatius Tanumihaja, BINUSian 2005, jurusan Teknik Informasi, TI. Hobinya nonton bioskop. Nah, selama pandemi kiranya nontonnya Netflix saja sama Hotstar, karena nggak bisa kemana-mana ya teman-teman. Lalu posisinya sekarang adalah General Manager Grab. Nah, ini dia Pak Felix nih, sudah hijau-hijau ya, sesuai dengan bawa nama Grab-nya ya, hijau-hijau ya. Saya nggak pakai warna hijau, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, saat ini beliau di GM di Grab, lalu sebelumnya beliau punya banyak pengalaman di Expedia, Lenovo, HP, Dell, Samsung, sama Asus. Nah, langsung aja kita mulai untuk Pak Felix, biar waktunya nggak panjang, biar nanti pasti akan banyak question and answer. Saya percaya nih, question and answer-nya pasti banyak banget, karena yang tadi saya bilang, BINUS alumni itu selalu identik dengan suka makan enak gitu ya, sama suka jualan makanan. Nah itu, jadi pasti banyak banget yang bakalan nanya. Oke, silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Felix. Terima kasih, Pak Felix, silakan. Iya, terima kasih banyak Ibu Brenda ya. Salam kenal semua Binusian ya. Tadi mungkin thank you Bu Brenda udah memperkenalkan, nama saya Felix, Binusian 2005 ya, masuk 2001 jurusan TI. Tapi kerjaannya mohon maaf tidak ada berhubungan dengan TI-nya sama sekali nih. Jadi sekarang saya bekerja di Grab Indonesia sebagai General Manager. Saya sekarang handle untuk GrabFood dan GrabMart di area Jawa Timur gitu. Nah, terima kasih banyak nih untuk IKA BINUS ya sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing beberapa informasi dan juga mungkin pengetahuan yang saya punya di Grab gitu. Jadi mungkin tadi seperti yang Bu Brenda bilang, teman-teman pasti banyak sekali yang selama pandemi ini mungkin sorry to say mungkin untuk bisnisnya kurang baik ataupun secara kerjaan mungkin juga terkena dampak. Jadi sebenarnya ini saat yang baik sekali ya untuk bisnis online makanan gitu, online food delivery. Karena bisnisnya tuh meningkat dengan sangat pesat sekali. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman selama ini punya bakat untuk masak atau tertarik untuk bisnis kuliner, ini saat yang sangat baik sekali. Jadi saya mudah-mudahan dengan presentasi ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa lebih sukses lagi. Mungkin itu kata pembukaannya ya. Siap, Pak. Jangan Oke. terlalu tegang, Pak. Soalnya ini ngomongin makanan. Saya kalau mau ngomongin makanan tuh langsung ngiler gitu ya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak Felix. Oke, boleh. Jadi teman-teman saya udah menyiapkan slide untuk saya sharing ya. Jadi saya coba share dulu untuk slide-nya. Kalau sudah bisa lihat, mohon diinformasikan ya. Sudah terlihat, Pak? Oke, ya. Jadi untuk slide-nya judulnya singkat sesuai dengan temanya sukses dalam bisnis makan pesan antar. Ya. Nah, saya mulai aja ya. Pertama, tadi kan saya berbicara mengenai pandemi. Bagaimana pandemi itu benar-benar merubah bisnis pesan antar makanan. Ya, jadi konsumen itu mereka kebanyakan beralih dari sebelumnya offline atau dine-in ke online. Ya, dan ini adalah tren yang kita lihat akan menjadi permanen karena orang sudah terbiasa akan menjadi habit. Ya, contoh untuk masak di rumah itu sekarang naik 25%. Ya, mungkin teman-teman sendiri, teman-teman Binusian juga mengalami ya, kalau sekarang lebih sering masak di rumah.
Lalu untuk makanan yang dipesan menggunakan pesanan antar itu juga naik 12%. Sedangkan yang lain-lain ya, seperti makanan dibawa pulang itu turun 5%. Makanan langsung konsumsi itu juga turun 29%, dan makan di luar itu turun 38%. Jadi kita bisa melihat secara data itu memang menurun ya. Maksudnya ada pergantian dari habit untuk konsumen gitu. Nah, kalau saya ke slide berikutnya, jadi ada beberapa pola konsumsi yang baru ya. Ini adalah data yang Grab punya, rata-rata pesanan per minggu. Untuk pengguna Grab sendiri kalau dibandingkan 2019 ya, karena kan mungkin 2021 belum selesai, di 2020 itu penggunanya naik 2 kali lipat karena tadi perubahan habit ya. Lalu pesanan per bulannya pun naik 4,5 kali lipat kalau kita bandingkan tahun 2019. Makanan yang dikonsumsi per minggu pun itu naik 432 juta makanan atau order ya. Dan juga pesanan dari pengguna kita yang aktif itu naik 2-3 kali. Jadi misalnya kalau saya biasa mungkin setiap minggu itu ordernya 1-2 kali, sekarang saya mungkin bisa order dari 2-6 kali ya. Jadi itu adalah data-data yang kita punya selama pandemi ini. Nah, siapa aja sih konsumen yang ada atau perubahan yang terjadi pada saat pandemi? Nah, konsumen utamanya itu adalah pasti keluarga, terutama keluarga dengan anak-anak. Itu yang paling utama. Nah, kalau kita lihat dari demografinya, untuk usia 25 sampai 44 tahun itu terbesar, itu 66% dari total pengguna kita ya GrabFood. Lalu kebanyakan ternyata pria. Mungkin kita selama ini mikir wah biasa kan ya, ibu ya atau apa namanya mamah lah ya yang biasa suka pesen, tapi ternyata banyak kan pria ya. Dan 68% itu yang sudah menikah dan punya anak, karena tadi pengguna utamanya ada keluarga dengan anak-anak. Untuk dari pendapatnya sendiri, memang untuk layanan pesan antar makanan masih kategori itu menengah ke atas, untuk orang-orang menengah ke atas. Jadi dengan pendapatan 12,5 juta ke atas itu 74%. Dan untuk anggota keluarga itu biasa antara 4-5. Jadi mungkin suami istri dengan anak 2-3 orang. Kurang lebih itu konsumen yang ada untuk di layanan pesan antar makanan. Nah, lalu kita juga melihat untuk jumlah pesanan yang bertambah itu kebanyakan tuh pesanan tidak untuk perorangan, tapi pesanan untuk bersama. Ya, jadi 61% itu orang-orang memesan untuk keluarganya dengan harga atau jumlah pesanan tuh lebih dari 71.000. Ya, itu 72%. Nah, jadi tips-tips mungkin buat teman-teman nih yang sekarang ini sudah punya bisnis restoran atau makanan ya, kuliner, atau yang baru mau mulai. Pertama, silakan sediakan menu untuk keluarga dan juga pakai untuk anak-anak, karena itu yang sekarang dicari. Lalu bisa ditawarkan juga beragam menu yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Jadi tidak spesifik untuk misalnya orang tua saja atau anak-anak saja. Dan juga sekarang kan banyak nih menu-menu yang mungkin lagi tren ya. Nah, itu juga bisa diberikan untuk ditawarkan, dan juga berikan penawaran terbatas atau promo. Ya, itu yang pasti menjadi penarik untuk konsumen kita. Nah, kalau kita lihat jenis makanannya ya, kira-kira kalau saya baru mau mulai nih, tapi saya punya beberapa keahlian untuk masak. Misalnya saya bisa masak makanan Chinese food, saya bisa masak mungkin bisa buat pizza, bisa buat bakso gitu. Kira-kira makanan apa sih yang menarik sekarang ini? Nah, kalau di GrabFood itu ada 10 kategori makanan yang paling sering dicari ya. Pertama pasti masih cepat saji atau fast food ya. Jadi kita bilang mengenai KFC, McD, Burger King, Pizza Hut gitu. Selain itu juga martabak. Ini salah satu makanan paling favorit orang Indonesia ya. Ada juga pizza, bakso, ayam ya, ayam goreng, ayam geprek, segala macam ayam, nasi goreng, burger, seblak, mie-mian, aneka mie, bakmi, dan sate-satean gitu. Nah, beberapa fakta yang dari Grab bisa kumpulkan, orang Indonesia itu sangat suka sekali dengan martabak. Hampir 7 juta pesanan martabak yang ada di GrabFood tahun 2020 ya. Jadi banyak banget ya, 7 juta, bayangin aja kalau kita bagi 365 itu dalam sehari banyak sekali pesanannya. Nah, kalau untuk makanan, jadi orang Indonesia itu paling suka makan cepat saji, martabak, dan bakso. Itu 3 makanan utama yang paling sering di order. Ya. Oke, nah kira-kira saya mau tanya nih, mungkin boleh dijawab di chat ya. Selama pandemi ini, kira-kira kapan waktu untuk makan yang bertumbuh paling pesat? Ada sarapan, makan siang, makanan santai sore, atau biasa kita bilang snack time ya, makan malam,
atau supper. Kira-kira teman-teman berpikir nih kapan ya? Sarapan, makan siang, sore, makan malam, atau setelah makan malam? Ya, ada yang bilang santai sore, ada yang bilang makan siang, ada yang bilang B dan D ya, artinya makan siang dan makan malam. Setelah makan malam, B dan C, makan siang, santai sore. Siang dan malam, oke. Jadi jawabannya adalah tidak terduga sarapan. Jadi kalau mungkin sebelumnya ya banyak misalnya pekerja kantor yang dalam kantor terus sarapan dulu, sekarang mau nggak mau mereka harus buat atau order sarapan. Ya, jadi itu sih. Karena kalau orang Indonesia itu udah kebiasaan. Katanya sarapan tuh waktu makan yang paling penting ya buat orang Indonesia dan juga paling cepat kan. Tes, tes. Kayaknya Pak Felix nge-lag. Iya, sepertinya ada gangguan pemirsa. Mohon maaf. Pak Felixnya nge-freeze ya. Ya, sambil nunggu Pak Felix, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol kali ya, masalah makanan kali ya. Jadi lapar, Bren. Jadi lapar, oh iya. Jadi pesen Saya Grab lagi- langsung ya. buka GrabFood ini, Bren. Lagi cari promo. Oh iya. Alamat lu, Bren. Iya, iya. Kirim makanan. Boleh loh, kalau yang mau kirim makanan ke rumah saya, boleh ya. Mumpung lihat muka saya di sini, ingat pengen kirim makanan. Itu strategi Felix supaya semua pesan GrabFood dulu. Oh gitu, ya. Boleh, Jadi boleh. dia berhenti dulu. Ya ini juga lagi mau order GrabFood nih, jadinya nih. Pak Ntar Felix, pas dia nongol lihatnya udah pada apa gitu. Halo. mohon maaf tadi agak nge-freeze Pak, seperti martabak Pak, panggangnya agak nge-freeze sedikit Pak. Iya. Boleh dilanjutkan atau diulang Pak? Iya, Tapi bagus ini kan jadi yang order saya Grab dulu nih. Iya, jadi pada pengen order Grab dulu nih Pak, Bapak nge-freeze. kasih kesempatan buat pada order ya, biar yang udah pada Ya. ngiler ya kan udah Nah menjelang itu. juga nih. Benar. Jadi yang lucu ya, saya lanjut presentasi, saya nggak tahu koneksinya putus. Jadi saya ngomong terus, loh kok hilang? Mungkin memang rencana Oke. Tuhan Pak, biar pada order Grab dulu sebentar. Ya, sorry tadi terakhir saya sampai mana ya presentasinya? Tadi yang Yang order slide terbanyak. terakhir, ya. Yang sarapan. sampai dapat diskon 99%. Nah, itu penting itu. Waduh, mantap. Maksimal Terakhir sampai 10.000 99%. Binus ini Pak, kalau 99% diskon langsung ingat semua Pak. Ya, tadi mungkin terakhir sarapan kali ya. Ya, boleh Pak diulang dari sarapan. Oke, saya lanjut ya. Saya coba share dulu screen-nya. Oke, jadi untuk waktu makan yang paling bertumbuh pesat tuh sebenarnya sarapan. Karena orang Indonesia itu nggak pernah lupa sarapan ya. Katanya tuh waktu makan paling penting. Dan juga biasanya orang Indonesia tuh kalau sarapan ditemani dengan minuman ya. Jadi antara teh atau kopi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang punya usaha jual bubur. Nah, boleh dibuat paket bubur plus teh manis gitu misalnya. Nah, untuk anggarannya sendiri memang sarapan tidak terlalu besar ya. Itu sekitar 27.000 gitu. Jadi harus yang murmer lah istilahnya kalau orang Indonesia. Terus biasanya orang Indonesia itu order sarapan kira-kira jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai jualan, ya artinya harus sebelum jam 9 biar pada saat konsumen mau order udah siap gitu. Nah, makanan yang sering pesan tuh antar bubur ayam, mie ayam, teh, kopi dan es jeruk. Itu biasanya dipesan pada saat sarapan. Nah, selain sarapan, untuk waktu pesanan makan siang pun meningkat karena work from home. Jadi kalau di kantor itu sering makan siang bareng teman. Nah, karena work from home jadi ya order gitu lewat online delivery. Ya, yang paling sering dipesan tuh biasanya nasi ayam karena enak nih udah paket nasi, ada ayamnya, ada lauknya. Nah, biasanya tuh dipesan antara 11 sampai jam 12 karena kan
orang Indonesia terbiasa biasanya bisa buat paket nasi, lauk, sayur. Nah itu sekitar 36.000. Ayam geprek, lalu untuk side dish mungkin kayak perkedel ya. Ada juga nasi-nasi yang udah makan siang itu, jadi kalau misalnya teman-teman punya restoran nih, bisa buat paket makan siang antara harga 34-36.000 ya tadi dengan nasi dan lauknya. Dan juga bisa ditawarkan untuk paket manis nggak putih aja. Dan makanan itu dibuat yang praktis ya, jadi gampang untuk dimakan dan juga kemasannya mudah dibersihkan. Saya lanjut lagi, untuk makan malam sendiri itu habitnya sedikit beda. Jadi kalau makan malam itu biasanya lebih banyak untuk keluarga, ya. Jadi budgetnya pun lebih besar gitu. Halo, Kalau Pak Felix, dibandingin mohon dengan maaf, makan ini siang. sepertinya Dan makan suaranya. malam itu karena mungkin orang Indonesia berenang. Halo, Pak Ya Felix. makanya karena mungkin di rumah ya tidak ada waktu. Ya, halo. Iya, Bapak mohon maaf Pak, sepertinya suaranya putus-putus. Saya takutnya tempat Bapak internetnya lagi gangguan. Iya. Mungkin supaya Coba ganti dulu ya. suaranya lancar, Bapak mungkin close dulu videonya Pak. Boleh. Saya coba close video dulu. Close dulu video Siap, biar siap. nanti suaranya agak lancar ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk makan malam itu biasanya lebih banyak orang ya, 4-5 orang dengan anggaran sekitar 39.000. Dan juga untuk waktu makan malam bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya makan malam jam 6, jam 7, biasa pesanannya sekitar jam 6. Mungkin karena work from home juga, jadi tidak ada waktu untuk commute ya. Jadi dari kantor ke rumah, selesai kerja bisa langsung order, terus menikmati makanan. Ya, jadi tips mungkin buat teman-teman, itu bisa mempromosikan untuk paket makan malam untuk keluarga. Jadi biar bisa dinikmati bareng-bareng. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, kira-kira selama pandemi ini apa aja yang bisa menjadi istilahnya opportunity ya untuk teman-teman sekalian. Pertama itu santapan sehat. Jadi kita melihat dengan pandemi ini lebih banyak orang itu mau hidup sehat dan mencari santapan yang lebih sehat. Ya. Jadi kalau dari data di Grab itu 7 dari 10 konsumen tuh ingin makan makanan yang sehat secara teratur. Jadi mungkin teman-teman bisa menawarkan makanan sehat dengan harga terjangkau. Dan bisa diinformasikan, oh makanan kita ini rendah untuk minyaknya, atau gulanya, atau garamnya. Ya, contoh beberapa makanan sehat seperti salad, sandwich, sup, wrap, ya, sushi juga. Nah, selain itu, banyak juga konsumen tuh mereka tertarik dengan makanan koki rumahan, bukan yang dari restoran. Ya, jadi kalau di Grab itu ada beberapa jenis makanan yang dimasak oleh koki rumahan, ya, misalnya pizza, kue, dan juga aneka mie. Jadi itu sebenarnya opportunity yang kita bisa lihat selama pandemi ini. Nah, lalu kalau misalnya Anda udah memiliki menunya ya, gimana nih caranya biar konsumen tuh tertarik untuk beli? Pertama, pastikan kualitasnya itu baik, kualitasnya tinggi ya. Jadi kita lihat dari ratingnya, dari penyajiannya, dari kualitas makanan itu harus baik. Karena 70% konsumen tuh nggak akan beli lagi kalau misalnya kualitas makanannya kurang baik. Ya, lalu pastinya kalau untuk Indonesia harga ya pasti pengaruh, harganya harus terjangkau, tidak usah murah tapi asal terjangkau. Lalu berikutnya adalah promosi. Jadi kalau kita lihat ya mungkin kalau buka aplikasi layanan pesan antar makanan tuh pasti banyak promosi karena itu salah satu pemikat dari konsumen. Dengan misalnya contohnya gratis ongkos kirim gitu karena akan dilihat lebih hemat. Dan juga bisa melihat untuk memakai combo ya. Jadi tadi kayak seperti paket. Jadi misalnya nasi dengan lauknya, mungkin dengan dessert, lalu juga dengan minumannya. Nah, dengan combo itu bisa meningkatkan jumlah pesanan dari 2,5 ke 3,5 ya, lumayan bisa naik 1 pesanan. Nah, ini ada beberapa tips gimana caranya biar kita bisa kompetisi. Pak Felix, dan mohon maaf iya, halo. Pak, sepertinya PPT-nya nggak jalan ya Pak ya? Oh oke. Sorry.
Boleh di-out dulu Pak, nanti di-in lagi untuk slide-nya. Oke, saya coba out dulu ya. Saya coba PPT-nya mulai aja Pak, nggak apa-apa. Bapaknya sih suaranya sudah lancar. Oke, siap. Oke. Ya, ini tadi mungkin yang terakhir ya, yang sempat nggak kelihatan. Ya, tadi ini yang 2 ya, mengenai santapan sehat dan untuk memikat koki rumahan ya. Nah, lalu ini cara untuk menarik konsumen ya. Tadi kualitas makanan, harganya tepat, lalu dengan promosi dan juga combo. Ya. Nah, berikutnya ini beberapa tips untuk menjadi yang terdepan. Jadi kalau misalnya kita lihat kan banyak sekali restoran, kompetisinya juga cukup sengit ya. Nah, pertama 54% dari konsumen itu mencari makanan dan resto yang baru melalui aplikasi pesan makanan. Jadi yang harus dipastikan adalah kalau misalnya ada menu baru, pastikan menunya lengkap. Dan juga Anda bisa menambah visibilitas atau agar lebih terlihat menggunakan ads ya atau iklan. Nah, lalu berikutnya gunakan kemasan yang ramah lingkungan, ya. Karena sekarang kan mungkin dengan pandemi dan juga karena global warming dan segala macam, konsumen tuh lebih aware terhadap lingkungan ya. Jadi 40% konsumen kita tuh sebenarnya bersedia untuk bayar ekstra, sekitar 4.500 per pesanan asal menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Dan juga sekarang trennya adalah cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu adalah perusahaan yang menyediakan atau menyewakan dapur untuk digunakan. Nah, karena dengan cloud kitchen mungkin biasanya, contoh saya kan lokasi di Kelapa Gading ya. Kalau misalnya saya mau jual ke Jakarta Selatan tuh jauh banget, ongkos kirimnya mahal dan juga lebih lama. Jadi lebih baik saya buka cloud kitchen di daerah Jakarta Selatan. Jadi itu akan 50% lebih cepat. Ya. Jadi mungkin teman-teman kalau udah punya usaha di satu tempat, bisa consider daripada buka cabang yang bisa lebih mahal, bisa menggunakan cloud kitchen. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya sih masih ada beberapa slide, tapi karena tadi dari teman-teman Binus, mungkin Binusian lebih suka untuk tanya jawab, saya langsung buka aja deh untuk tanya jawabnya. Nanti kalau memang ada waktu, saya bisa lanjut ke presentasi berikutnya ya. Mungkin saya stop sharing dulu sekarang ya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak Felix. Ini gara-gara Pak Felix sambil presentasi makanan, saya jadi lapar gitu ya. Jangan lupa pesannya pakai GrabFood ya. Ya, terima kasih Pak. Saya bangga loh Pak, Bapak bilang martabak itu paling banyak yang dipesan sama orang Indonesia ya Pak ya? Betul sekali. Kebetulan keluarga saya F&B Pak, dan salah satu pelopor martabak Bangka di Jakarta ya Pak. Jadi Sinar Bulan, Muara Karang itu semuanya saudara semua. Wah, mantap. Keren. Mantap ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang kita langsung open aja nih Pak, supaya diskusinya juga lebih banyak ini ya. Nah, saya mungkin mulai dulu kali ya Pak ya, sebelum ada yang bertanya. Nah, kebetulan memang tadi saya bilang Pak, keluarga saya tuh kebanyakan F&B ya. Ayah martabak, kue tradisional, Bangka, terus sekarang kita juga buka burger. Nah, terus kan Bapak tadi bilang nih, ternyata shifting, udah mulai lari ke makanan sehat. Nah, apakah tetap dapat market Pak untuk makanan-makanan yang lemaknya banyak ya, kalau kita bilang ya martabak kan minyaknya banyak ya, apalagi kalau pakai Wisman ya Pak ya, itu menggiurkan kata Pak Yopi. Nah, itu gimana Pak untuk mensiasati itu tetap bisa balancing untuk jalan in the future-nya? Iya, jadi tadi kan biarpun makanan sehat itu bisa dibilang growing ya selama pandemi, tapi tetap sebagian besar tuh masih makanan-makanan yang umum. Kayak tadi kalau pas saya presentasikan kan 10 besarnya tetap seperti tadi, martabak, bakso, mie ayam, pizza, yang dimana quote unquote mungkin bukan termasuk makanan sehat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, wah kalau saya mau jual martabak udah saingannya sama Sinar Bulan, sama yang lain banyak banget. Nah, mungkin mau cari niche market ya, istilahnya blue ocean yang belum banyak orang melirik. Nah, bisa ke santapan yang sehat ya atau healthy meals itu akan menjadi opportunity yang bagus kalau misalnya teman-teman mungkin baru mulai gitu. Jadi itu salah satu chance untuk ambil market yang justru sekarang lagi berkembang ke sana ya Pak ya sebenarnya ya. Betul sekali. Baik. Jadi opportunity Pak Yopi untuk buka makanan sehat online. Jangan Indomie aja Pak Yopi. Oke. Supaya spotlight-nya bisa langsung ke Pak Felix, saya lempar lagi ke teman-teman yang mau nanya, silahkan. Open nih, mumpung bosnya Grab ada di sini nih. Kita dapat ilmu-ilmu luar biasa dari Grab.
Oke, ada pertanyaan dari Pak Andi Chow ya. Pak, kenapa sekarang fee-nya nambah ya? Ada order fee bahkan untuk tempat makan yang pinggir jalan, non-mall ataupun resto. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau saya mungkin bicara dalam konteks GrabFood ya. Kalau di GrabFood itu sebenarnya resto itu tuh ada level-levelnya. Jadi itu mereka istilahnya pembayaran untuk komisinya ataupun istilahnya potongannya untuk GrabFood tuh beda-beda. Nah, kalau teman-teman lihat kayak misalnya ada restoran yang semuanya free ya, maksudnya kayak tidak ada order fee, tidak ada delivery fee, ya itu karena memang restorannya juga berani untuk membayar lebih gitu. Jadi istilahnya memberikan lebih banyak keuntungan buat konsumen. Tapi masih ada restoran yang mungkin masih sedikit bisa dibilang tradisional ya. Dibilang, oh enggak, saya nggak mau bayar mahal-mahal ke Grab, ya udah. Kita kan untuk operasi kita harus bayar driver, kita juga ada tim yang manage, ada teknologinya. Pasti kita butuh pemasukan juga. Nah makanya tadi ada delivery fee, ada order fee gitu. Jadi itu untuk menutup. Jadi balik lagi tergantung restorannya sih. Restorannya itu mereka mau memberikan fasilitas lebih untuk konsumennya atau enggak gitu. Oke, baik, siap. Nah, mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Jadi sebenarnya penambahan tersebut juga bisa buat untuk yang lain sebenarnya untuk substitusi ya Pak ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi poinnya adalah juga bantu banyak partner-partner yang kerjasama dengan Grab terutama untuk bisa menaikkan income mereka ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ini Ibu Arifah sampai kirim saya makanan pakai Grab loh, Pak. Saya bingung gimana caranya moderator sambil ambil makanan. Aduh, luar biasa ini sepertinya ya. Langsung pada ngorder Grab lagi ya. Oke, mungkin bisa dibantu lagi kira-kira siapa lagi yang mau nanya? Jangan ngomongin Indomie ya, ini lagi ngomonginnya Grab Food ya teman-teman ya. Oke. Tanya dong. Ya, silakan Pak Matius. Kalau saya dikasih pertanyaan, pasti saya nanya ya, kalau dikasih ruang pertanyaan, karena kapan lagi bisa nanya, kan gitu. Mantap. Ya, apalagi ini ke GM-nya Grab loh, ya. Jadi ini kesempatan sangat langka. Nah, misalnya gini ya, saya kan kebetulan ada bisnis kopi gitu ya, di Gading Serpong. Nah, bagaimana caranya supaya kalau orang search kopi, yang paling teratas itu kopi kebersamaan saya, boleh nggak? Karena kita temenan ya Bro Felix ya, dan GM-nya Grab nih. Boleh nggak disetel gitu ya, kita jadi nomor 1 gitu kalau di search kopi gitu. Atau ada teknik lain gitu, boleh di-sharing, thank you. Siap Pak Matius. Jadi gini nih, sayangnya di Grab kita semua tuh untuk urutan dari restoran mana yang kita tampilkan tuh semua pakai algoritma ya. Itu bahkan misalnya orang tua saya punya usaha restoran pun saya tidak bisa buat jadi nomor 1. Karena semua pakai algoritma. Nah, kalau di Grab itu algoritmanya ada beberapa ya. Pertama kita melihat restoran itu laku apa enggak. Semakin laku akan semakin kita taruh di atas, karena semakin banyak yang order. Lalu selain itu juga dari jarak. Misalnya kalau saya search kopi ya, maka akan tampilkan kopi-kopi yang di Kelapa Gading, gitu. Bukan yang di Gading Serpong misalnya. Berikan lebih banyak promo, maka kita akan kasih lebih atas biasanya. Oke, mungkin sorry saya coba matiin video ya, kayaknya internetnya kurang bagus nih koneksinya. Halo? Ya Pak, baik Pak, sudah terdengar Pak. Iya, iya. Lalu mengenai promo juga, kalau misalnya restoran yang lebih banyak ikut promo, kita juga akan taruh lebih atas. Karena artinya restoran itu memberikan fitur atau layanan lebih kepada konsumen Grab kan. Nah, terakhir yang sebenarnya mungkin belum banyak restoran tahu, kita ada yang namanya search ads. Jadi itu pasang iklan, tapi khusus di kotak search. Nah, kalau misalnya Pak Matius tertarik nih untuk pasang iklan untuk kopi gitu ya, bisa itu di search ads. Cuman kan mungkin yang pasang iklan kopi itu nggak cuma Pak Matius, mungkin kompetitornya kopi-kopi lain juga pasang iklan. Jadi sistemnya itu bidding gitu. Nah, itu mungkin salah satu strategi sih, kalau misalnya mau kopi paling atas, ya dengan search ads itu. Mungkin cukup jelas nggak Pak Matius, atau ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Nge-freeze kayaknya ini Pak Matius nih.
Putus Pak Matius. Iya, kayaknya koneksinya mungkin kurang bagus ya. Ya, mungkin di close dulu Pak. Ini videonya banyak yang harus ditutup videonya ya. Apa karena saya yang jadi moderator ya Pak ya? Jadinya masih banyak close video ini sepertinya. Pak Matius suaranya tadi nge-lag. Boleh diulang lagi Pak? Nanti kalau saya Ya, sepertinya Pak Matiusnya keluar dulu Pak Felix untuk Ya, nggak mencari. apa-apa. Oke, jadi tadi kita ngomong sedikit ya Pak. Jadi itu sebenarnya jadi AI ya Pak ya. Jadi ada analytical yang memang berjalan ketika itu jadi urutan teratas ya Pak ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul, dengan algoritma. Walaupun usaha keluarga sendiri tetap nggak bisa diutamakan ya Pak ya. Nggak bisa sayangnya. Walaupun Pak Felix buka martabak, tetap aja martabak Sinar Bulan yang jadi teratas ya Pak ya. Kalau emang banyak yang pesen ya Pak. Nah, Mantap, benar-benar. kira gitu ya, benar-benar. Oke, siap. Terima kasih Pak Felix. Mungkin akan lanjut kalau setelah Pak Matius katanya lagi signalnya jelek lagi di perjalanan. Oke Pak, nggak apa-apa. Nanti titip aja nasi Bali ya Pak ya, kalau lagi di Bali. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Stefanus ya kalau nggak salah. Mengenai bakmi. Nah, kalau ngomongin bakmi itu saya ingat bakmi Evata, Pak. Zamannya Bapak sudah ada bakmi Evata belum ya? Bakmi Evata, kayaknya nggak ada di minus. Nggak ada ya? Oh, berarti kita beda angkatannya cukup jauh ya, Pak ya? Iya, kalau saya kan angkatan jebot. Petojo ya, Pak, berarti ya? Petojo ya? Iya, masih Petojo. Petojo ya, jadi kalau ingat Petojo, encinya punya ini ya, Pak, apa? Tisu, ingatnya tisu. Ya. Tisu nggak ada ya, Pak, kalau di Petojo. Ada tisu. Kembalian nggak boleh. Iya. Luar biasa ini ya. Oke, nah ada yang nanya Pak tentang bakmi. Nah kalau bakmi di urutan keberapa Pak katanya di Grab? Kalau misal urutan pastinya sih saya nggak ada datanya ya. Jadi yang pasti bakmi itu masih masuk 5 besar. Masih masuk 5 besar ya Pak ya? Iya, cuman pastinya yang keberapa saya nggak ada datanya sih. Oke, jadi ada martabak, bakso, bakmi itu udah 3 ya Pak, masuk ke 5 besar ya? Betul. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis ini 3 jenis ini sudah cukup punya market lah ya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga karena pertanyaannya banyak. Teman-teman mungkin pertanyaannya boleh diinfokan dari Pak Andi lagi. Ini Pak, Ya, boleh silakan. sekarang fee-nya nambah ya. Ada itu sudah tadi ya? Sorry. Sudah yang fee. Ya yang Pak Andi. Selanjutnya saya bingung saking banyaknya pertanyaan sama chat, saya bingung mana yang pertanyaan, mana yang chat. Oke, ini ada saran Pak. Sekedar saran jika boleh, driver Grab-nya bisa di-training lagi. Saya termasuk jarang mau pakai Grab, baik itu ojol atau GrabFood. Lebih sering pakai Gojek atau Traveloka Food, karena pengalaman saya tiap pakai Grab, driver Grab sering minta uang lebih atau langsung motong uang kembalian kita. Gitu Pak, itu saran dari Pak Sami Sutisno. Ya, mungkin saya tanggapin sedikit dulu ya. Terima kasih banyak Pak Samsi ya untuk masukannya. Nah, kalau di kita kan driver itu memang sifatnya tuh mitra ya. Jadi itu bukan pegawai. Jadi dan banyak driver itu juga yang karena mereka mitra tidak ada komitmen. Misalnya saya driver nih ya. Saya hari ini narik di Grab, besok narik di Gojek, besoknya lagi narik di Shopee bisa gitu. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, Pak Samsi, saya minta tolong silakan langsung aja dilaporkan ke call center kita. Itu kita akan langsung ganti uangnya customer. Saya sendiri pernah mengalami waktu itu makanan dari restorannya kurang baik. Kan kita Grab tidak bisa kontrol makanan dari restoran ya. Makanan kurang baik. Dan waktu itu saya nggak ngomong, saya telepon, saya nggak bilang saya kerja di Grab. Enggak, saya sebagai customer aja saya telepon. Makanan saya bermasalah, diminta foto, kirim ya. Lalu langsung diganti uang saya. Ya, jadi karena kita drivernya itu ada ratusan ribu driver, kita tidak bisa kontrol satu persatu, tapi yang pasti kita akan bertanggung jawab kepada customer kalau memang sampai ada yang kurang sesuai atau tidak baik dari driver, baik dari restoran, Grab akan bertanggung jawab gitu. Oke,
Itu salah satu bentuk services ya Pak dari Grab ya untuk customer ya. Betul. Pak ya. Buat kita customer nomor 1 paling penting. Oke, baik-baik. Cukup menjawab Pak. Jadi bisa langsung dilaporkan kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan atau merasa servicesnya kurang baik dari partner ya. Karena partnernya kadang-kadang susah dikontrol ya Pak, karena begitu banyak ya Pak ya. Betul, dan namanya driver itu ya mereka kan mitra, jadi ya mereka bisa ganti-ganti. Hari ini saya narik, besok nggak narik bisa gitu. I see. Oke. Kita lanjut ya Pak ya, pertanyaannya banyak. Kalau makanan tuh paling demen Pak, gitu loh. Jadi emang ini harusnya jamnya 2 jam, bukan 1 jam kalau soal makanan. Waduh, sampai malam boleh ya Bu? Oke, kita lanjut ya Pak. Pertanyaan dari Pak Jonathan. Order di Grab ada batas jarak ya Pak? Rata-rata berapa kilo? Jika kejauhan biasanya ada message you out of reach for now. Nah ini mungkin yang pengusaha-pengusaha yang mungkin rumahnya atau tempat usahanya agak jauh Pak. Gimana Pak? Betul, di Grab itu kita ada jarak ya. Biasa tuh kita standar tuh antara 2-3 kilo, tapi biasanya di luar sampai 3 kilo kita bisa. Jadi kita tuh ada buat set jaraknya itu jarak yang umum sama jarak yang jauh. Jarak yang jauh itu beda-beda setiap kota. Karena kan tujuannya kenapa kita jarakin ya, bedain jaraknya, karena kita mau memastikan pada saat makanan diantar itu tidak terlalu lama dan kualitas makanannya juga masih terjaga. Jangan sampai misalnya butuh waktu 1 jam untuk ngantar, pada saat nyampe ya makanan udah dingin, udah nggak karu-karuan di jalan gitu. Nah, setiap kota beda-beda. Contohnya kalau saya kan handle-nya untuk Jawa Timur ya. Contoh di Surabaya itu kita set 7 kilo paling jauh. Karena kalau Surabaya mungkin tidak semacet Jakarta, tapi juga ya lumayan jarak antara kotanya kan cukup jauh di Surabaya, cukup besar gitu. Nah, itu masing-masing kota bisa beda-beda. Contoh mungkin kalau kota yang lebih kecil ya mereka bisa set lebih jauh karena nggak terlalu macet. Atau Jakarta mungkin akan di set lebih kecil karena mungkin lebih macet, butuh waktu lebih lama. Baik. Oke. Kasian juga ya Pak kalau jualnya es cendol gitu dari Jakarta yang pesen dari Tangerang gitu ya Pak. Nah, betul. Jadi udah keburu meleleh gitu ya Pak. Yang ujung-ujungnya nanti customer komplain gitu ya. Kok ini saya punya meleleh semua? Iya, itu tujuannya salah satu biar kita menjaga kualitas makanan juga. Baik. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kita masih ada waktu soalnya. Pertanyaan cukup banyak. Oke, ini dari Pak Milnando Yapindo. Pertanyaannya adalah, Pak Felix mau tanya perihal dari pertanyaan Pak Felix yang mengatakan bahwa algoritma dari GrabFood itu salah satunya adalah berdasarkan lakunya suatu produk. Nah, mungkin ini Pak Milnando pertanyaannya lebih clear-nya seperti apa Pak? Apakah mau nanya tentang algoritmanya atau bagaimana algoritma itu bekerja untuk membuat si produknya makin laku? Itu ada pertanyaan selanjutnya, Bu Brenda. Ya, gimana caranya Grab barunya survive? Sebentar. Pertanyaan selanjutnya boleh dibantu Pak? Iya. Untuk Grab baru ya pertanyaannya agar bisa survive ya. Betul. Ya betul Pak. Ya, buat Grab baru bagaimana untuk survive di GrabFood? Oke, terima kasih nih pertanyaan menarik ya. Mungkin juga cukup relevan dengan teman-teman yang baru mau mulai. Tadi kan saya share salah satunya berdasarkan laku atau tidaknya. Nah, karena Grab kita juga sadar selama pandemi ini banyak sekali restoran baru yang muncul. Nah, nanti kan pertanyaan dari teman-teman mungkin, wah kalau misalnya berdasarkan laku, artinya yang baru tidak ada kesempatan dong. Ya mereka nggak bisa bersaing dengan yang sudah ada. Makanya karena itu Grab sadar ya, justru untuk restoran baru, kita memberikan, kita memberikan nilai lebih, jadi kita taruh, biarpun mungkin makanannya atau ordernya belum banyak, kita tetap akan taruh paling atas, di atas dari yang sudah laku. Karena kita tahu nih untuk restoran yang baru itu pasti kan butuh waktu untuk perkenalan. Ya, itu yang Grab lakukan. Ya. Jadi kita taruh lebih atas. Nah, selain itu juga mungkin yang teman-teman bisa lakukan, pertama, join promo. Karena biasanya customer itu cari restoran yang promo. Kedua, bisa juga dengan memasang iklan ya. Tadi kayak saya kasih contoh ke Pak Matius untuk search ads. Kita ada iklan di banner juga, ada beberapa iklan lain. Dan selain itu juga yang akan dilihat, misalnya contoh, lengkapin menu, lengkapin foto, lengkapi deskripsi makanannya, dan harganya kompetitif. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana Grab memperlihatkan untuk resto-resto baru gitu. Oke, siap. Cukup menjawab ya tadi ya, kira-kira penjelasan dari Pak Felix ya Pak ya. Oke, saya lanjut ya Pak, pertanyaan cukup banyak.
dari Pak Matius Kelvin lagi. Sekarang sepertinya driver bisa mengantar lebih dari satu pelanggan ya. Soalnya pernah order Grab nunggunya kelamaan karena sedang mengantar yang lain. Jika benar, apakah bisa dikasih opsi bagi pelanggan? Ini kayaknya Iya. lagi pada curhat Pak Felix. Iya, jadi mungkin saya cerita dulu ya, kenapa Grab kita memberlakukan sistem ini ya. Di kita namanya itu batching ya. Jadi satu driver mengantarkan lebih dari satu order, mungkin bisa 2 order. Nah, karena sebenarnya kita hanya memberlakukan ini hanya pada saat kita kekurangan driver. Jadi kalau teman-teman mengalami ya, itu tidak setiap saat satu driver mengantar lebih dari satu. Dan juga yang mungkin untuk note untuk semua teman-teman ya, kita tuh bayarnya ke driver tetap sama. Misalnya kalau kita deliver ke 2 customer biarpun dekat, kita bayar full 2 delivery fee ke drivernya. Jadi sebenarnya yang untung itu dari driver. Nah, terus pertanyaannya, bisa nggak kita buat jangan sampai satu driver mengantar lebih dari satu pelanggan? Bisa. Tapi akibatnya pada saat customer pesan, itu tidak dapat driver. Karena kita hanya berlakukan di tempat yang drivernya itu sedikit atau kurang. Jadi daripada customer pesan nggak dapat driver, kita pakai satu driver mengantarkan kedua pesanan. Nah, kalau untuk opsi sekarang ini memang belum ada ya. Mungkin yang selama ini kan kalau dari customer kita ngerasanya, wah karena nganter kedua alamat jadi lama nih. Sebenarnya kalau kita tidak melakukan itu, maka customer tidak dapat driver sama sekali. Gitu. Jadi pilihannya sebenarnya itu sih. Cuman saat ini memang Grab belum memberikan pilihan antara tidak usah dapat driver sama sekali atau diantar oleh satu driver yang sama. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Jadi nanti masukkan ya Pak ya. Jadi siapa tahu nanti in the future ada pilihan seperti itu ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan ya. Apa ya Pak, ini jadi ajang curhat para pengguna-pengguna Grab Boleh, ya. nggak Bapak apa-apa. pakai baju hijau soalnya. Kalau Bapak pakai baju warna itu mungkin ini komennya tentang binus gitu ya Pak. Tapi gara-gara baju tadi pakai hijau jadi Grab. Boleh. Kita lanjut ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi dari Ya. Pak Andi Saputra mengenai pemesanan kantong plastik berbayar dan tidaknya. Apakah kenakalan driver atau resto yang nakal Pak? Mungkin saya agak kurang jelas sih ya. Tapi kalau misalnya dari customer, dari teman-teman pesan sesuatu dan tidak dapat, misalnya kayak pesan kantong plastik tapi nggak dapat kantongnya, itu bisa komplain ke customer service kita. Nah, kalau kantong plastik berbayar itu, yang pasti yang bisa merubah menu tuh hanya dari si restoran. Driver tuh tidak bisa. Kalau misalnya di menu tidak ada, itu harusnya tidak di-charge ya. Kalau memang misalnya contoh nih, driver bilang ke customer, Kak, sorry nih ada biaya untuk kantong plastik, harus bayar. Paling gampang gini aja, kalau gitu saya minta notanya dong, minta bonnya dong, atau minta saya bicara dengan restorannya. Nah, biasa kadang-kadang nih, namanya driver lah ya. Kan kalau kata Tes, Pak Bang Napi kan kejahatan terjadi nggak hanya pelaku, tapi karena kesempatan sebagai customer kita juga mungkin halo, sorry, kayaknya internetnya putus-putus ya. Iya, sebagai customer kita juga bisa kritis gitu. Jadi kita minta notanya dari restoran atau minta bicara dengan restorannya, atau memang kalau tidak yakin telepon aja ke customer service Grab, kita pasti akan bantu. Baik. Mungkin itu tergantung dari culture daerah juga masing-masing ya Pak ya. Kalau saya lihat, kalau saya waktu dulu di Bali, most of driver itu mereka sudah prepare kantong plastik sendiri gitu ya, yang tidak plastik ya, non plastik gitu ya. Dan mereka juga usahakan untuk mereka info ke kliennya kalau tidak pesan kantong berbayar, biasanya mereka akan bilang gitu supaya kliennya aware bahwa itu makanannya banyak, saya nggak mungkin cukup kantongnya dan sebagainya. Mungkin kira-kira itu ya Pak ya, tergantung juga dari masing-masing punya daerah culture ya Pak ya. Iya, betul. Yang pasti sih kita mau dari customer tuh hanya bayar sesuai apa yang tertera di aplikasi. Kalau ada yang tidak sesuai di aplikasi, tanya kepastiannya ke driver yang minta nota atau apa. Contoh ada berapa driver tiba-tiba minta ongkos parkir ya. Kita bilang oke, kasih aja kartu parkirnya. Kalau dia nggak bisa kasih, kita nggak usah bayar. Atau kalau memang driver yang maksa, kita lapor aja ke customer service. Oke, baik Pak. Luar biasa ini customer service-nya Grab. Sungguh-sungguh support 24 jam ya Pak ya? Siap, 24 jam. 24 jam luar biasa. Oke, saya lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Andi lagi nih, Pak Andi banyak nih pertanyaannya ya Pak ya. Ini kalau saya lihat namanya Pak Andi Chow, saya ingat makanan restoran Chinese gitu ya. Namanya sangat ya.
Oke, Pak Felix, peta tracking driver ditampilin detail lagi dong. Sekarang tidak terlihat dari di mana lokasinya, kalau sudah dekat baru kelihatan. Ini feedback lagi, Pak. Ya, jadi memang sebenarnya Grab itu mungkin kalau teman-teman sadar mungkin baru berapa bulan belakangan ya yang peta tracking pada saat kita baru order makanan itu tidak ditampilkan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita melakukan itu? Seringkali nih ya, customer tuh jadi bingung. Contoh misalnya kayak dilihat drivernya tuh udah nyampe di restoran, tapi kok tiba-tiba lama banget gitu, terus nggak jadi nggak dianterin. Nah, itu sebenarnya kan untuk waktu prosesnya itu ada dua ya, dari sisi driver datang ke restoran dan juga dari sisi restoran mempersiapkan. Nah, sebenarnya untuk menghindari kayak customer jadi bingung ya, makanya menurut Grab itu sebenarnya sama aja, kita tampilin nggak tampilin sebelum makanan jadi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, lalu yang kita tampilkan adalah setelah makanan jadi diantar, karena kan pasti dari customer pengen tahu nih makanan saya udah sampai mana gitu. Itu kan sebenarnya yang lebih berpengaruh ya. Jadi sebenarnya itu sih tujuannya. Baik. Lebih pentingnya kalau udah jadi, biasanya orang jadi penasaran ya Pak, nunggunya jadi lebih ini ya, deg-degan gitu ya Pak. Iya, Apalagi kalau betul. ya Pak ya. Betul. Oke, siap Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini langsung nanya how to open the business Pak. Jadi nanyanya bagaimana cara daftar Grab ya? Apa syaratnya? Gampang sekali, karena kita sekarang pendaftaran tuh semuanya sudah online ya. Jadi nggak usah susah-susah, misalnya kalau zaman dulu banget tuh harus datang ke kantor segala macam. Kalau sekarang semua udah online. Jadi tinggal buka aja website Grab ya, grab.com. Itu ada bagian untuk pendaftaran merchant ya. Lalu untuk nama menunya itu di merchant food. Jadi bisa pilih bagian merchant Grab Food. Nanti ada formnya untuk diisi. Tinggal isi aja nama restorannya apa, alamat di mana, kotanya, lalu siapa penanggung jawabnya, mobile phone, dan juga emailnya seperti apa. Tinggal submit, nanti langsung dari tim Grab akan ada yang follow up. Oke. Jadi sekarang bisa semuanya by online ya Pak ya? Nggak perlu harus datang ke kantor Grab untuk daftar lagi, ngantri lagi, nggak perlu ya Pak ya? Semuanya online, bahkan untuk dokumen-dokumen kita tidak ada yang butuh kayak print, misalnya kayak fotokopi KTP segala udah nggak pakai, semuanya online, semuanya lewat email. Oke, baik. Luar biasa, ini sangat diberikan kemudahan dari Grab untuk semua partner bisa partisipasi untuk bisa menaikkan revenue mereka ya Pak ya, kira-kira seperti itu ya Pak? Iya, betul. Oke. Saya lanjut Pak, waktunya mungkin udah nggak banyak ya Pak ya, tinggal 10 menit lagi kita, tapi pertanyaannya masih banyak. Jadi makin seru ini kita Pak. coba jawab secepatnya aja ya, saya coba jawab. Lanjut sampai jam 12 aja, Bray, nggak apa-apa. Kayaknya ini seru banget ini. Lanjut ya Pak ya, kita emang kalau makanan tuh, makanya saya bilang, Binus itu sangat identik dengan makanan. Kalau makanannya enak, murah, wah paling banyak dikejar sama anak-anak Binus. Oke. Lanjut ya Pak, apakah ada kerjasama GrabFood dengan kantor-kantor supaya karyawannya WFO tidak keluar cari resto atau ada karyawan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dari Pak Randy Saputra? Mungkin lebih ke arah dalam ada. banyak ya Jadi Pak ya? Grab itu kita punya fasilitas namanya Grab for Business. Oke. Grab for Business itu khusus untuk kantor-kantor. Grab sendiri kita kantornya tuh pakai Grab for Business. Jadi kalau di aplikasinya Grab itu biasanya kita bisa pilih nih pembayarannya pakai personal atau Grab for Business. Nah, di Grab for Business itu artinya nanti semua pembayaran itu dilakukan oleh kantor. Jadi saya mau pakai Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Mart, itu semua pakai dari kantor. Wah, kan kalau dulu kan kartu kredit kantor segala macam ya. Nah, ini Grab for Business sih khusus untuk dari kantor. Oke, ini Grab Business lama-lama jadi Grab Wedding ya Pak ya, bisa pesan wedding lewat Grab ya Pak ya. Apalagi wedding sekarang nggak bisa banyak-banyak kan ya Pak ya, jadi lebih gampang box-box bawa pulang ya Pak. Jadi pesan lewat Grab bisa juga buat wedding ya Pak ya. Iya. Keren ini Grab, makin inovasinya luar biasa sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nah, kalau ini pertanyaannya lebih ke arah, biasanya pemegang saham ini sepertinya, banyak main di saham seperti ini, Pak Felix. Jadi pertanyaannya bersangkutan tentang saham. Pak Felix, Grab kapan rencana IPO-nya?
Ya, jadi mungkin kalau teman-teman baca berita ya, sebenarnya kan Grab sudah announce akan IPO lewat SPAC ya, dengan altimeter growth yang di New York Stock Exchange. Tapi sekarang ini kan memang masih masa tenang nih. Jadi dari New York Stock Exchange itu cukup detail, cukup hati-hati lah untuk IPO-in satu company baru gitu. Nah sekarang itu kita lagi proses untuk pendaftaran. Mudah-mudahan, kok tidak ada halangan sih, mudah-mudahan tahun ini ya gitu. Jadi itu sih mungkin update-nya. Oke, baik. Secepatnya ya Pak ya, nunggu masa tenangnya selesai ya Pak. Ini kan lagi masa kurang tenang ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Tapi tetap udah plan ke sana ya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya, sudah. Oke, jadi Pak Joni mulai dipikirkan untuk mulai taruh slot dana untuk bisa beli saham Grab. Langsung kontak Japri aja Pak Felix Pak. Oke, lanjut sebelum kita selesai. Berapa sih? Kita dukung. Luar biasa, terima kasih Pak. Berapa sih fee join jadi mitra merchant Grab yang wajar? Apakah bisa nego fee? Kemana daftarnya dari Pak Henry Pak? Pak Felix, silakan Pak Felix. Ya. Oke, jadi kalau untuk fee-nya itu tergantung banget. Di Grab itu tadi saya bilangnya kan ada level-levelnya. Kita sekarang ini tuh bisa ada 5-6 level, berbeda-beda. Jadi sangat bervariasi. Mungkin saya nggak bisa buka di sini berapa fee-nya. Kalau untuk nego sih, mungkin bukan nego ya, tapi dari restoran tuh boleh pilih mau yang mana. Jadi misalnya kita ada 6 level, boleh pilih mau yang berapa persen dengan fasilitasnya ini. Tapi kalau nego itu kita semua udah fix sih. Jadi misalnya kalau level 1 berapa, level 2 berapa gitu. Nah, nanti pada saat daftar, nanti di kontak akan ditanyain kira-kira mau join yang mana, itu nanti ada. Oke, baik. Jadi sudah ada paket-paketnya ya Pak ya, supaya clear dan jelas. Jadi tinggal partner itu tinggal pilih mau yang mana, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, karena kalau partnernya banyak, negosiasinya banyak gitu kan, ya mau berapa orang negosiasi terus ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir ya Pak Felix ya, sebelum saya tutup ya Pak Boleh. ya. Karena kalau nggak ditutup, Ginus lancar terus jalannya Pak. Ya, kalau orang bilang marketing Ginus tuh lancar terus jualannya, makanya harus ditutup dulu supaya kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Oke, 2 pertanyaan terakhir adalah dari Pak Gunadilu. Pak Felix, kenapa ya di GrabFood itu banyak voucher tapi yang bisa dipakai cuma 1-2 aja? Iya, jadi itu sebenarnya gini, kita tuh buat banyak voucher atau banyak promo tuh tujuannya sebenarnya baik. Tadinya kita mau agar customer tuh banyak pilihan untuk promo, karena kan mungkin saya belinya cuma 40.000 atau saya belinya untuk banyak, saya belinya 80.000. Nah, kita sediain berbagai. Tapi mungkin yang kita lupa adalah karena terlalu semangat nih, terlalu banyak promo, jadi mungkin agak membingungkan di sisi customer. Nah, sekarang ini kita lagi improve. Jadi misalnya improvement yang saya baru dilakukan, mungkin teman-teman yang Jakarta udah bisa coba ya, pada saat buka di GrabFood, lalu kan ada tuh bagian reward ya. Jadi kalau misalnya buka aplikasi, lalu di bagian Oke, suaranya agak namanya di bawah banner itu ada there are berapa mana yang putus-putus ya suaranya ya? Ya tadi putus Pak suaranya. Boleh diulang sedikit Pak? Iya. Jadi kalau teman-teman yang terutama yang Jakarta sekarang udah mulai bisa ya. Kalau misalnya buka aplikasi GrabFood, di bawah banner itu ada there are berapa food reward waiting. Nah, itu tinggal buka aja, lalu pilih reward mana yang kira-kira paling bagus ya, tinggal use now. Nanti dari Grab akan memperlihatkan list restoran yang available. Nah, itu satu improvement yang sudah dilakukan. Ke depan nanti kita mau improve lagi pada saat mungkin teman-teman pilih restoran, kita akan tampilkan hanya voucher yang bisa dipakai aja. Itu tapi mungkin masih butuh waktu ya karena pengembangan produk gitu. Baik. Tapi tetap inovasinya terus jalan ya Pak ya untuk Grab ya, saya lihat ya Pak. Selalu. Ya, anak bangsa harus terus inovasi ya Pak. Pasti. Oke, siap kalau gitu. Jadi kumpulin tadi soalnya banyak diskon Pak. Katanya kalau misalnya Brenda yang sebut nama Brenda dapat diskon tambahan 10% Pak. Tapi memang kadang di Indonesia susah ya. Kalau misalnya promonya dikit dikomplain, promo banyak juga dikomplain ya. Jadi serba salah ya. Serba salah ya Pak ya. Sebut nama Binus dapat diskon ya Pak kira-kira Pak. Nanti tunggu MOU Pak ya antara Binus sama Grab ya Pak. Ya, ditunggu ya Ika Binus. Oke, siap. Oke Pak, kita ke pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Dari pertanyaan ini dari Pak Andre G.
Pak Felix, bisa di-share kiat-kiat untuk bisnis makanan online di masa pandemik? Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Andrew, Pak. Silahkan, Pak. Boleh, terima kasih Pak Andrew. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali untuk penutup ya. Jadi mungkin kiat-kiat untuk bisnis makanan online di masa pandemik ini ya. Pertama, pasti secara produk ya. Maksudnya tadi kan saya udah share sekarang makanan sehat yang lagi in. Atau mungkin ada beberapa makanan yang udah jadi favorit kayak tadi martabak, bakso, bakmi, segala macam. Nah, secara produk, pastikan produk yang ditampilkan tuh unik dan berkualitas juga. Sehingga customer juga penasaran dan pada saat coba mereka mau mencoba lagi. Itu yang pertama. Kedua, dari harga, pastikan harganya kompetitif. Jadi jangan sampai misalnya di sekitar Anda jual bakmi harganya sekitar 25.000, Anda jual 50.000 gitu. Maka akan susah compete kecuali memang Anda mempunyai unique selling point yang memang bisa justifikasi dari harga tersebut. Ya, jadi pastikan harganya itu kompetitif dengan kompetitor. Yang ketiga, mungkin dari sisi visibilitas ya. Jadi yang saya maksud visibilitas, pertama kasih fotonya yang menarik agar menggugah selera. Menunya juga dikasih yang lengkap, bervariasi, ada paketnya, terus juga dengan deskripsi yang lengkap, dengan foto yang menarik. Ya. Lalu jangan lupa orang Indonesia pasti senang yang namanya promo. Jadi kalau misalnya kayak di Grab itu kita menyediakan beberapa promo yang bisa diikuti oleh rekan-rekan restoran maupun restoran bisa buat promo sendiri. Nah, jadi pastikan promonya menarik. Ya. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan visibilitas bisa memakai iklan. Di Grab itu kita ada beberapa iklan. Tadi ada search ads, ada banner, ada beberapa iklan lain. Nah, tinggal dilihat kira-kira yang dibutuhkan apa. Tadi kayak Pak Matius bilang, saya mau kalau misalnya search kopi di luar restoran saya. Nah, itu bisa pakai search ads. Atau saya mau visibility lebih bagus di homepage-nya GrabFood dengan banner, itu juga bisa pakai gitu. Ya, kurang lebih itu sih kira-kira yang saya bisa share. Oh, terakhir, jangan lupa sekarang ini namanya sosial media itu sangat berperan sekali ya. Jadi gunakan dan optimalkan penggunaan sosial media untuk mendapatkan customer baru juga. Gitu. Kurang lebih itu sih mungkin kiat-kiatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Felix. Luar biasa. Ini saya sampai catat, Pak. Yang pertama tadi membuat produk atau makanan yang unik dan berkualitas ya Pak ya. Tetap kualitas beruan ya Pak ya. No doubt ya orang Indonesia walaupun mau yang murah tapi tetap mau yang enak ya Pak ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Iya, betul. Yang kedua adalah harganya tetap harus kompetitif. Bagaimana kita bersaing dengan sebelah kiri kanan supaya juga jangan terlalu jompang ya Pak harganya ya supaya tetap bisa masuk market ya Pak. Oke, lalu yang ketiga fotonya harus menarik, menggugah selera. Gitu ya Pak. Iya. Fotonya harus ada kalau ada pakai wijen minyak blue band-nya langsung ditetesin ya Pak ya. Supaya kelihatan ilurannya gitu ya Pak ya. Mungkin ini juga Pak, saya jadi penasaran Pak. Kalau foto menarik Pak, bisa nggak sih nanti Grab ada tambahan voice Pak, gitu loh Pak, supaya pedagang-pedagang nanti mungkin yang suaranya khas ya Pak Matius tadi bisa promo pakai suaranya dimasukin. Jadi kalau kita misalnya pencet itu ada suara pengusahanya gitu loh Pak. Kalau di Bami Evata tuh kami sangat ini Pak punya ciri khas sama enci bakminya Pak. Bakmi jumbo satu pakai pangsit gitu ya. Jadi kalau di itu jadi kangen suaranya Pak. Mungkin kalau suara belum ya, tapi yang kita sekarang lagi planning, kita mau ada live streaming. Jadi jualannya lewat live streaming. Saya lagi kan, ke depan kita ada rencana buat melakukan itu. Sekarang kita lakukan melalui Instagram aja. Jadi kita Instagramnya GrabFood, itu kita ada live streaming dengan restoran untuk jualan. Tapi ke depannya mungkin kita bisa integrasikan dalam aplikasi juga. Luar biasa. Ini inovasinya luar biasa nih, supaya partnernya makin berkembang dan cepat ya Pak ya. Iya. Oke. Yang terakhir adalah promo yang menarik. Grab juga menyediakan iklan ya Pak ya, terus banner dan sebagainya, search apps dan sebagainya, sehingga partner-partner yang punya usaha makanan terutama bisa juga memanfaatkan untuk bisa lebih terkenal ya Pak ya nama usahanya. Ya. Oke, siap. Dan jangan lupa memanfaatkan sosial media. Jadi Instagramnya harus diaktifkan ya Pak ya, Facebooknya mulai harus diaktifkan ya Pak ya. Betul. Promosi harus datang dari diri sendiri ya Pak ya. Kira-kira begitu ya Pak Felix ya. Betul. Oke, siap. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Felix ada kata-kata terakhir untuk men-summary dari presentation Bapak hari ini. Silakan Pak. Iya, jadi terima kasih banyak buat Ika Binus, buat Pak Matius, Bu Arifa, Bu Brenda nih udah memberikan kesempatan buat saya sharing sedikit pengetahuan dari Grab juga ya. Mudah-mudahan nih masa pandemi ini kan masa yang susah ya, mudah-mudahan cepat lewat, cepat berakhir, kita semua bisa istilahnya
seminarnya nggak lewat online, tapi ketemu langsung muka ya, nggak bermasalah dengan koneksi. Itu saya sangat ingin banget kalau nanti ada kesempatan. Tapi mungkin selama pandemi ini teman-teman kalau misalnya memang ada kesulitan dari usahanya, dari pekerjaannya, ini sebenarnya saat yang paling bagus sekali untuk memulai bisnis kuliner. Mungkin selama ini sering masak, ada bakat ya. Nah silahkan aja coba. Kalau memang nanti butuh bantuan apa, boleh kontak saya. Nanti mungkin saya bisa share untuk email saya. Nanti bisa kontak-kontak. Dan saya juga sama Pak Matius cukup sering sih berkomunikasi gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Mungkin dari saya itu aja, sekian. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Felix. Nanti di chat aja Pak, tulis emailnya Pak. Saya takutnya ribuan nanti Pak yang email Bapak. Bapak kewalahan lagi. Boleh, siap. Oke, siap kalau gitu. Karena waktunya juga sangat singkat, terima kasih banyak buat Pak Felix. Mudah-mudahan di tengah pandemi ya, kalau orang bilang di tengah situasi yang sulit, pasti ada selalu jalan ya Pak. Kira-kira seperti itu ya, selama kita mau untuk bertekad untuk bisa terus berusaha gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Felix untuk sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bakalan jadi makin penasaran, kita buka another session buat Pak Felix ya, for another times.